Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi sekilas perkenalan dari kelompok kami. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fitri Anissa Maulidina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses pencatatan, analisis, dan identifikasi transaksi keuangan perusahaan secara berulang. Siklus ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun kalender. Siklus akuntansi penting untuk diterapkan dalam perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Siklus ini membantu pemilik usaha untuk memahami kondisi keuangan perusahaan. Tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi antara lain yang terdapat yaitu transaksi, jurnal, posting buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan terakhir ayat jurnal kembali. Nah, di sini juga ada sistem informasi. Apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi yaitu sistem akun yang dirancang bangun kode dan nama-nama akun yang ada pada buku besar atau general ledger dan buku besar pembantu atau subsidiary ledger yang berfungsi sebagai tulang punggung atau acuan pokok dalam penyusunan laporan keuangan. Rancang bangun sistem akun ini akan dituangkan ke dalam suatu pedoman atau daftar akun secara lengkap disertai penjelasan dan cara penggunaan akun-akun tersebut. Nah, di sini ada fungsi daftar akun. Fungsi dari pedoman atau daftar akun, chart of accounts, antara lain A. Menjadi acuan untuk mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun-akun yang sesuai. B. Memudahkan dan mempercepat proses pembukuan. C. Memudahkan penyusunan laporan keuangan. D. Mudah untuk diingat oleh penata buku sehingga memperkecil kemungkinan kesalahan dalam pembukuan. E. Disusun secara fleksibel dalam arti memudahkan menyelinapkan akun-akun baru tanpa mengganggu sistematika akun pokok yang sudah ada bila terdapat penyusunan di kemudian hari sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan. Lalu yang terakhir ada disusun secara lengkap untuk memenuhi keragaman jenis transaksi yang ada. Nah, di sini juga ada sistem pemberian kode. Sistem pemberian kode akun adalah sistem yang menggunakan angka, huruf, kombinasi angka dan huruf untuk memberikan kode akun dan pusat-pusat pertanggungjawaban. Setiap kode akun merupakan kode unik yang dirancang untuk mewakili nama-nama akun dan nama-nama pusat pertanggungjawaban. Ada 4 cara dalam merancang suatu sistem kode akun, yaitu 1. Sistem kode akun berurutan. Yang kedua, sistem kode akun blok. Yang ketiga, sistem kode huruf atau alfabet. Dan yang keempat, sistem kode kombinasi angka dan huruf. Langsung saja, ini ada sistem kode angka berurutan. Sistem kode angka berurutan adalah sistem pemberian kode dengan menggunakan angka-angka secara berurutan dari angka terkecil hingga ke angka terbesar atau dari angka terbesar ke angka terkecil untuk masing-masing jenis akun yang ada dalam laporan keuangan. Di sini disajikan contoh sistem kode akun dengan angka berurutan. Dengan kode akun dimulai dari 01 dengan nama akun khas hingga kode akun dengan nomor 32 dengan nama sisa laba dan seterusnya. Dilanjut, di sini ada sistem kode blok angka, di mana 2 angka pertama sebagai kode pusat biaya, 3 angka tengah kode akun buku besar, dan 2 angka terakhir yaitu sebagai kontra akun dan buku besar pembantu. Nah, sistem kode akun berdasarkan blok angka adalah sistem kode akun dengan menetapkan satu blok angka dengan jumlah yang sama dan setiap posisi angka dalam suatu blok mempunyai arti tersendiri. Sistem kode angka dengan sistem blok pada gambar yang sebelumnya ini menggunakan 7 blok akun, di mana angka-angka pada setiap posisi dalam blok tersebut mempunyai makna sebagai berikut. Posisi 2 angka blok pertama menggunakan kode pusat biaya atau PB, dan posisi 3 angka pada blok berikutnya merupakan kode akun buku besar, dan yang terakhir posisi 2 angka pada blok angka terakhir merupakan kode kontra akun dan kode buku besar pembantu untuk akun kontrol buku besar tersebut.
Selanjutnya ada sistem kode alfabet dan kombinasi. Sistem kode yang menggunakan alfabet atau huruf adalah sistem pemberian kode menggunakan huruf atau alfabet sebagai penanda suatu item, sedangkan sistem kombinasi alfabet dan angka menggunakan kombinasi huruf dan angka untuk memberi tanda suatu item atau item tertentu. Penggunaan kode alfabet atau kombinasi alfabet dan angka banyak dipakai untuk menandai surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK. Dalam kegiatan produksi, kode alfabet atau kombinasi alfabet dan angka biasanya dipakai untuk memberi kode identifikasi hasil-hasil produksi seperti mesin otomotif, suku cadang produk-produk elektronik, dan sebagainya. Lalu di sini ada buku jurnal. Ada dua jenis buku jurnal, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus adalah jurnal yang telah dipecah dan dibedakan secara terpisah untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis. Sedangkan jurnal umum adalah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi lain yang tidak dapat dicatat pada jurnal. Nah, di sini ada perusahaan dagang, misalnya terdapat 4 jenis jurnal khusus. Yang pertama, jurnal penjualan kredit. Jurnal khusus penjualan kredit adalah untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas adalah untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas dan bank. Yang ketiga, ada jurnal pembelian kredit. Buku jurnal khusus pembelian kredit adalah untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit. Lalu yang keempat ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas adalah untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas dan beban. Nah, lalu ada jurnal umum. Jurnal umum adalah untuk mencatat transaksi atau kejadian bisnis secara kronologis dan transaksi-transaksi lain yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus. Dalam proses pencatatan sekaligus juga telah dilakukan penggolongan transaksi ke dalam akun-akun buku besar yang berpedoman pada daftar akun atau chart of accounts yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau suatu entitas. Nah, di sini ada buku besar. Buku besar adalah menggolongkan transaksi ke dalam masing-masing kode dan nama akun sesuai dengan pedoman daftar akun yang telah ditetapkan. Di sini ada format buku besar yang paling umum. Nah, di sini ada nama akun yang diisi sesuai pedoman daftar akun yang telah ditetapkan. Lalu ada kode akun diisi juga dengan pedoman daftar akun yang sudah ditetapkan. Lalu ada di baris pertama, di kolom pertama ada tanggal diisi dengan tanggal sesuai dengan posting jurnal dari buku besar. Lalu ada uraian, di sini diisi oleh penjelasan singkat atau kadang juga tidak diisi. Lalu ada ref atau kode referensi, di mana di sini dimasukkan kode sesuai daftar akun yang ditetapkan. Lalu ada debit, di mana di sini dimasukkan jumlah atau nilai uang dari akun debit, dan kredit juga dimasukkan jumlah atau nilai uang yang ada pada kredit. Lalu yang terakhir ada saldo, di mana di sini jumlah dari saldo kas sebelumnya ditambah atau dikurangi oleh mutasi dari debit dan kredit yang ada di kolom sebelumnya. Oke, selanjutnya itu formulir buku besar. Formulir buku besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bentuk T-account, yang kedua itu bentuk biasa atau kontrol, yang ketiga itu bentuk stapel berjalur atau berkolom saldo tunggal, yang keempat itu bentuk stapel berkolom saldo rangkap. Lalu di sini ada bentuk T-account. Dari bentuk yang sederhana ini, sebelah kiri merupakan sisi debit dan sisi kanan dan di kanan merupakan sisi kredit. Nomor akun diletakkan sebelah kanan atas dan nama akun sebelah kiri atas. Bentuk biasa atau kontrol, di sini ada gambarnya, yaitu tanggal keterangan ref debit, tanggal keterangan ref kredit. Memiliki kolom keterangan yang sama lebar untuk sebelah debit maupun kredit. Bentuk berkolom saldo tunggal, di sini ada gambarnya, yaitu tanggal keterangan ref debit saldo,
kredit, ref, keterangan, dan tanggal lagi. Bentuk rekening ini digunakan jika diperlukan informasi saldo rekening setiap saat. Kolom saldo diletakkan di sebelah kanan untuk memudahkan penyusunan neraca sisa. Selanjutnya ada rekening berkolom saldo, yaitu bentuknya tanggal, keterangan, ref debit, kredit, keterangan, dan saldo. Serta rekening ganda berkolom saldo, yaitu bentuknya tanggal, keterangan, ref debit, kredit, serta saldo debit kredit. Selanjutnya itu buku besar pembantu. Di sini ada 4, yaitu piutang usaha. Nama buku besarnya itu kartu piutang usaha per pelanggan. Hutang usaha, nama buku besarnya itu kartu piutang usaha per pemasok. Yang ketiga yaitu persediaan barang, nama buku besarnya itu kartu stok gudang per jenis barang. Yang keempat itu persediaan barang, nama buku besarnya yaitu kartu persediaan barang per jenis barang. Buku besar pembantu merupakan perincian lebih lanjut dari suatu akun kontrol buku besar tertentu. Beberapa dari akun buku besar yang umumnya memerlukan perincian lebih lanjut pada buku besar pembantu. Selanjutnya itu buku besar pembantu atau kartu piutang usaha. Buku besar pembantu merupakan perincian lebih lanjut dari suatu akun kontrol buku besar tertentu. Beberapa dari akun buku besar yang umumnya memerlukan rincian lebih lanjut pada buku besar pembantu. Selanjutnya buku besar pembantu atau kartu piutang usaha. Di sini ada gambarnya, yaitu halaman di pojok paling atas kanan. Selanjutnya itu kode akun, itu juga sebelah pojok kanan atas. Di bawahnya ada syarat sebelah kanan dan nama sebelah kiri, serta alamat sebelah kiri. Kolomnya itu terdiri dari tanggal, nomor bukti, uraian, P atau R, debit, kredit, serta saldo. Selanjutnya yaitu buku besar pembantu atau kartu utang usaha. Di sini ada hal, pojok kanan atas, di bawahnya itu ada kode akun, sebelah kanannya lagi itu ada syarat. Di pinggir syarat itu ada nama, serta di paling bawah itu ada alamat. Untuk kolomnya terdiri dari tanggal, nomor bukti, uraian, PR, debit, kredit, serta saldo. Tujuan dari buku besar pembantu kartu utang usaha adalah untuk merinci lebih lanjut akun kontrol hutang usaha pada buku besar. Buku besar pembantu atau kartu hutang usaha dibina berdasarkan daftar kode dan nama-nama pemasok yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu buku besar pembantu atau kartu persediaan barang. Di sini ada gambarnya, yaitu halaman hal sebelah kanan pojok atas, di bawahnya itu ada kode barang. Di pinggir kode barang itu ada nama barang, di bawahnya itu ada jenis barang serta kode akun di sebelah kanan. Di sini ada kolom-kolomnya. Yang pertama itu tanggal, bukti, uraian, serta barang masuk, barang keluar, serta saldo. Tujuan dari buku besar pembantu ini adalah untuk mencatat saldo dan mutasi satuan kuantitas fisik dan nilai barang setiap jenis barang. Kartu ini dibina oleh bagian akuntansi. Selanjutnya yaitu laporan akuntansi atau laporan keuangan. Laporan akuntansi atau accounting report atau dikenal sebagai laporan keuangan merupakan black output dalam sistem informasi akuntansi. Kualitas SIA sangat ditentukan oleh kualitas dari laporan akuntansi yang dihasilkan oleh rancangan SIA tersebut. Ukuran atau indikator dari kualitas laporan akuntansi atau accounting report dilihat dari keterandalan atau reliability dan relevansi atau relevance atas laporan keuangan tersebut. Di sini ada contoh daftar laporan akuntansi. Nomor 1 itu kode LPK, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua itu LRK atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang selanjutnya itu ketiga LAK, laporan arus kas dan lain sebagainya. Di sini juga ada jenis-jenis laporan akuntansi, terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pada umumnya terdapat 2 jenis laporan akuntansi atau accounting report, yaitu yang pertama laporan akuntansi keuangan atau financial accounting report atau lebih sering disebut financial statement, dan yang kedua yaitu laporan akuntansi manajemen atau manajemen accounting report atau lebih sering disebut juga manajemen report saja. Selanjutnya adalah pengertian laporan akuntansi. Laporan akuntansi keuangan merupakan laporan untuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak di luar manajemen.
pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Laporan ini disusun berpedoman pada buku standar akuntansi keuangan atau SAK yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Laporan ini terdiri dari laporan posisi keuangan atau disebut neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan atau disebut juga CALK. Selanjutnya ada pengertian laporan keuangan manajemen. Laporan akuntansi manajemen merupakan laporan yang bertujuan untuk membantu pihak manajemen dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Isi laporannya sangat fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan pihak manajemen. Contoh jenis laporan ini antara lain yaitu laporan stok gudang, laporan piutang usaha menurut umur jatuh tempo, laporan rekonsiliasi bank, laporan penjualan mingguan atau bulanan, laporan produksi, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.